Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru SD Negeri Kemurang Kulon 2 yang saya hormati. Di sini perkenankanlah saya Ibu Hedi Fitriani SPDSD untuk desiminasi pembelajaran diferensiasi menggunakan media aplikasi pembelajaran Google Classroom di SD Kemurang Kulon 2. Yes. Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui di sini kita di dalam pembelajaran itu setiap harinya menggunakan banyak media nih Bapak Ibu, baik media yang berwujud secara real misalnya penggaris, kemudian benda-benda dari bangun ruang, ada nyata juga. Kita juga bisa menggunakan media digital, salah satunya adalah Google Classroom ini Bapak Ibu. Sebenarnya sudah tidak asing nih Bapak Ibu untuk Google Classroom ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta mampu memahami penggunaan media aplikasi Google Classroom pada pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang kedua adalah peserta mampu memahami konsep pembelajaran diferensiasi, dan yang ketiga adalah peserta mampu mengeksplorasi praktik konkret penggunaan media aplikasi pembelajaran Google Classroom pada pembelajaran diferensiasi. Perlu diketahui Bapak Ibu, untuk definisi pembelajaran diferensiasi itu sendiri adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa, minat siswa, agar tujuan pembelajaran tercapai dengan memenuhi kebutuhan belajar murid dengan diferensiasi konten, proses, dan produk. Pembelajaran diferensiasi mengenal 3 analisa kemampuan ya. Di sini ada yang kemampuannya tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah, sehingga semuanya harus diakomodir sama guru Bapak Ibu. Jadi guru itu memfasilitasi supaya anak itu kebutuhan belajarnya dapat tersampaikan dengan baik. Ada 3 macam pemenuhan kebutuhan murid ya melalui diferensiasi Bapak Ibu. Di antaranya adalah memenuhi kebutuhan belajar murid dengan diferensiasi konten. Kita tahu bahwa melalui sumber belajar peserta didik bisa eksplor lewat buku materi, media digital, dengan mencari di YouTube. Kemudian ada Google, termasuk aplikasi ini Bapak Ibu, Google Classroom yang akan kita bahas. Kemudian memenuhi kebutuhan belajar murid dengan diferensiasi proses. Di sini guru melakukan bimbingan pada siswa, di mana ada perlakuan spesial pada bimbingan siswa yang berkemampuan rendah dengan durasi agak lama. Dan dibandingkan dengan yang berkemampuan tinggi, ya, itu yang rendah itu lebih lama Bapak Ibu. Nah, guru memberikan penguatan kepada semua peserta didik. Jadi kalau yang lebih rendah, yang paling rendah itu bimbingannya waktu durasinya lebih lama Bapak Ibu. Nah, memenuhi kebutuhan belajar murid dengan diferensiasi program, di mana guru bisa memfasilitasi mata pelajaran yang aktif itu dengan lintas pelajaran lain ya, dengan materi yang sesuai, dan peserta didik boleh membuat proyek karakter yang sesuai dengan materi. Contohnya ketika mata pelajaran IPAS membahas tentang kemarin ya, contohnya ya tentang perubahan energi, bisa dilintaskan kepada mata pelajaran SBDP. Di situ membuat praktik membuat kincir angin, itu bisa diterapkan ya. Kemudian Bapak Ibu, aplikasi Google Classroom itu apa sih? Bapak Ibu di sini sudah membawa laptop ya, bisa juga buka di HP nanti. Nanti kita akan praktek sebentar. Google Classroom adalah kelas daring, adalah sebuah aplikasi yang mempermudah guru untuk berinteraksi dengan peserta didik dan berbagi mata pelajaran dengan membuat kelas, membuat materi di kelas, membuat penugasan di kelas, serta mengundang pendidik dan peserta didik. Kemudian ada kelebihan, ada kekurangan Bapak Ibu. Kelebihannya Google Classroom itu, 1, dapat menjadi sarana belajar bersama ya. 2, menerima dan membaca materi bacaan bersama. Kemudian yang 3 adalah mengirimkan tugas dari jarak jauh. Yang 4, dapat melihat langsung nilai tugas yang diberikan oleh guru. Misalnya peserta didik kita, dapat nilainya berapa, mereka langsung bisa melihat melalui aplikasi yang sudah dilakukan Google Classroom. Apapun
kelebihan pasti ada kekurangan. Di sini kekurangan Google Classroom Bapak Ibu membutuhkan panduan pengguna baru. Dua, memerlukan jaringan internet yang stabil dan perangkat yang mendukung dalam pemanfaatannya. Tiga, harus menggunakan akun Gmail yang sama. Jadi Bapak Ibu kalau memakai akun belajar ID kalau dipakai di sekolah sama guru bisa. Tapi kalau dari murid kan biasanya tidak mempunyai akun belajar ID ya, makanya akun Gmail biasa. Pada praktik pembelajaran kelas tidak semua peserta didik memiliki HP Android maupun kuota aktif ketika tugas diberikan. Ini adalah kekurangan dari Google Classroom. Kemudian bagaimana menggunakan kalau akun belajar ID? Ya akun belajar ID semua. Akun belajar ID-nya dibuka dulu Bapak Ibu. Gmail-nya ya. Akun ID-nya sudah Bapak Ibu. Nah, ini boleh langsung klik ya. Ini misalnya Classroom, Google Classroom. Nah, ini diklik. Kalau tidak yang ini Bapak Ibu. Nah, pilih yang ini, yang warnanya hijau. Yang tulisannya Classroom Bapak Ibu. Ini yang hijau ini Bapak Ibu. Sudah ketemu? Iya. Diklik Bapak Ibu. Itu yang email kemudian. Nah, sudah ya. Ini kan dari pengguna yang pertama. Nanti saya buka kelas dulu Bapak Ibu. Caranya ketika Bapak Ibu mau peserta didik, Bapak Ibu klik yang tombol kanan atas, klik ya. Di situ ada gabung ke kelas, ada buat kelas. Nanti Bapak Ibu pilih buat ke kelas. Nah, lalu buat kelasnya diisi, misalnya saya kasih nama kelas berbagi desiminasi. Nah, bagiannya adalah diskusi misalnya ya. Desiminasi. Mata pelajarannya misalnya ini sembarangnya IPA misalnya ya. Saya kasih IPA. Nah, Ibu klik buat di sini Bapak Ibu klik. Nah, ini nanti saya sebagai pendidik ya, nanti Bapak Ibu nanti ngeklik sebagai muridnya. Nah, ketika Bapak Ibu praktek, nah udah ketemu ya ini ya Bapak Ibu ya. Ini ada kode kelas. Nah, dilihat Bapak Ibu di kode kelas ini Bapak Ibu tuliskan itu kodenya. AJMCJU. Ini kodenya ditulis AJM. iya. No. Sudah Bapak Ibu? Nah, sudah ketemu kelasnya belum? Kelas yang ini Bu? Sudah. Berbagi desiminasi sudah? Sudah. Kalau sudah, ini Bapak Ibu, ini adalah tugas ke kelas. Misalnya kita sebagai guru mau memberi tugas materi kepada murid ya, kita klik tugas kelas Bapak Ibu. Ada tanda plus, mohon dilihat di sini. Nanti kalau Bapak Ibu sebagai guru nanti ngekliknya ini, klik buat. Nah di sini ada penjelasan Bapak Ibu, ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan postingan atau topik. Nah misalnya saya pilih yang satu arah dulu ini Bapak Ibu, materi saya klik dulu. Nah kalau materi biasanya satu arah, biasanya kita boleh mengambil dari drive yang sudah kita sediakan. Ada dari link YouTube, ada buat misalnya ini ya Bapak Ibu ya, ada dari dokumen, ada slide, spreadsheet, gambar, formulir. Saya kasih judul dulu, misalnya membaca materi rangkuman misalnya ya. Nah, misalnya saya ngambil dari drive Bapak Ibu. Ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Drive saya. Nah, misalnya di sini ada foto ya. Ada foto ini. Nah, ini misalnya saya upload misalnya tugas apa? Di sini salah satu ya.
Misalnya saya kasih contoh ini. Ini Bapak Ibu, misalnya saya kasih contoh dari ngambil graf saya ya. Nah, ini misalnya. Nah, ada gambarnya Bapak Ibu di HP Bapak Ibu? Gambarnya sudah masuk belum? Tugas 2. Nah, iya, diklik. Sini, lihat. Yang tugas 2-nya. Nah, ini sudah masuk. Iya. Tugas 2 yang tulisannya tugas 2 mana? Oh, ini. Nah, iya itu. Nah, cara mengerjakannya Ibu klik sini, Bu. Sini boleh tunjuk. Iya, klik. Nah. Ada soalnya, silakan diisi. Berarti kalau sudah tahap ini berarti diisi jawabannya yang betul mana. Ya. Terus nanti dikirim Bapak Ibu kalau sudah. Coba. Sudah? Iya. Lihat skor. Yeay, bisa terus. Ternyata sudah ada yang hadir 2. Ada Bu Nuri dengan Bu Faldiani. Nah, kalau melihat nilainya, klik satunya. Nah, ini nilainya sudah berarti 100 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal nanti berarti melihatnya. Materi ini nanti dinilai berapa, kemudian ini nilainya sudah ada. Nanti berarti Bapak Ibu tinggal memasukkan. Google Classroom ini bisa diterapkan di kelas 1 sampai kelas 6 Bapak Ibu untuk mempermudah, tetapi disesuaikan dengan materi dan tingkatan kelas masing-masing. Termasuk ketika dalam pembelajaran diferensiasi, salah satu media pembelajaran yang mendukung untuk diferensiasi konten dan produk nanti bisa lewat aplikasi Google Classroom. Meskipun ini bisa digunakan di kelas jauh, tetapi kalau kita misalnya memberikan tugas sebelum materi pelajaran bisa melalui aplikasi ini. Itu Bapak Ibu. Ya, sudah cukup Bapak Ibu? Ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk diseminasinya hari ini. Ya, pembelajaran menggunakan aplikasi Google Classroom di SD Negeri Kurang Kulon 2. Dan akhir kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah dibuka HP-nya semuanya? Sekarang buka aplikasi Google Classroom-nya. Ya, Bu Fitri masuk sini. Coba. Ya, Bu Fitri dulu sini. Nih. Bu Fitri klik dulu kelasnya. Mau buat